Selamat malam untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica Anggreni Siburian dengan NIM 12SD2018. Di sini di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk Q1 Advanced Data Integrity. Di sini saya mohon maaf sebelumnya saya akan mempresentasikan bagian remedial karena sebelumnya di Q1 saya mendapatkan nilai yang 20%. Nah, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya di Q01 Remedi ini. Di kuis kali ini terbagi menjadi dua taks. Yang pertama ada taks additional entity, di mana tugas ini itu diminta untuk menambahkan sebuah entitas baru ke dalam simulator yang merepresentasikan dosen. Seorang dosen itu dapat dideskripsikan dalam NIDN, nama dosen, inisial, alamat email, dan program studinya. Jadi seorang dosen itu hanya terdaftar pada tepat satu program studi saja. Kemudian dikembangkan di sebuah driver, tepatnya di driver 1, yang merupakan kelanjutan dari T03 Task 04. Selain fitur-fitur yang sudah dikembangkan pada T03 Task 4 itu, dilengkapilah dengan fitur mendaftarkan entitas dosen itu. Perintah yang digunakan untuk mendaftarkan dosen itu yaitu lecture ID, lecture add. Nah, untuk penginputan mendaftarkan dosen itu ada ini dua baris berikut, lecture add, kemudian diikuti dengan NIDN-nya, kemudian namanya, kemudian inisialnya, email, dan yang terakhir ada studi programnya. Nah, untuk teks yang kedua, editing relate entities, di mana tugas kali ini itu untuk melakukan modifikasi solusi terhadap entitas mata kuliah dengan menambahkan informasi dosen pengampunya ke si objek course-nya. Jadi sebuah mata kuliah itu diampu oleh paling sedikit satu orang dosen tanpa batasan maksimum. Begitu. Jadi untuk memenuhi requirement tersebut maka diperlukanlah adaptasi pada format masukan untuk melakukan registrasi sebuah mata kuliah dengan menambahkan sebuah segmen tambahan atau daftar dosen, yaitu lecture initial list. Nah, perintah yang digunakan itu di course add diikuti dengan kode, nama, SKS, passing grade, kemudian diikuti yang terakhir adalah lecture initial list. Baiklah, sebelumnya dalam pengerjaan saya, langkah pertama yang saya lakukan adalah menambahkan entitas baru, yaitu entitas lecture. Di entitas lecture ini, di line pertama ini menandakan bahwa kelas model ini diambil dari paket model, kemudian dideklarasikanlah kelas lecture dengan beberapa atributnya, itu ada ID, name, inisial, email, studi program yang masing-masing dibuat secara private karena memang variabel-variabelnya itu hanya dapat diakses di kelas lecture saja. Nah, kemudian saya membentuk satu konstruktor di sini menggunakan parameternya, di mana parameter ini merupakan atribut-atributnya yang tadi, string ID, string name, string inisial, string email, dan string studi program. Kemudian di sini adalah bagian untuk menginisialisasi masing-masing value yang akan dibuat ke dalam variabel-variabel itu. Nah, di sini saya juga membuat satu konstruktor tanpa parameter, di mana nanti tanpa parameter ini memungkinkan untuk memasukkan value ke dalam variabel itu dengan menggunakan nilai default. Kenapa saya bikin dua konstruktor? Karena saya akan memberikan fleksibilitas kepada user sendiri, di mana nanti user bisa memasukkan value-nya sendiri ke dalam variabel itu ataupun menggunakan value yang sudah di default. Nah, jadi bagian ini merupakan konstruktor untuk membuat default masing-masing untuk variabel itu. Nah, di sini saya juga menggunakan metode getter dan setter, di mana di sini untuk mengambil dan mengatur value yang akan dimasukkan ke dalam variabel itu. Nah, kemudian di sini saya menggunakan metode override, di mana overriding itu untuk merepresentasikan string dari info-info yang ada di lecture ini. Kemudian nanti dia akan mencetak ID, name, inisial, email, dan studi program. Nah, sama untuk entitas-entitas yang lain, student juga saya begitu. Di student saya deklarasikan dulu, kemudian saya buat atribut-atributnya, kemudian saya buat atribut-atributnya dengan sifat private karena memang hanya akan diakses di student saja. Kemudian di sini ada konstruktor yang menggunakan parameter sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada konstruktor untuk tanpa parameter. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan override untuk merepresentasikan bentuk string dari informasi-informasi yang dimiliki oleh si student.
Begitu juga untuk enrollment, di sini saya mendeklarasikan satu buah kelas enrollment dengan variabel semester, academic year, course code, student ID, grade, dengan masing-masing itu ada private karena memang akan diakses oleh kelas enrollmentnya sendiri. Kemudian di sini ada konstruktor menggunakan parameter, kemudian ada konstruktor tanpa parameter, kemudian yang terakhir ada override. Override ini sama seperti ini merepresentasikan variabel-variabelnya itu dalam bentuk string yang menjadi suatu informasi dari sebuah enrollment, yaitu ada course code, student ID, akademiknya, semester, dan yang dibuat secara default untuk bagian grade-nya. Nah, di course ini memang agak sedikit berbeda karena sesuai dengan yang di task yang kedua, di sini melakukan modifikasi terhadap entitas mata kuliah yaitu course dengan menambahkan informasi dosen pengampu. Nah, jadi sebelumnya di T03 itu atribut yang digunakan di course ini hanya ada kode, name, credit, dan passing grade. Tapi karena di task kedua ini diminta menambahkan informasi mengenai dosen pengampu, maka di sini saya buat bahwa sebuah atribut array list string lecture inisial dengan VP data array list string untuk menyimpan inisial dosen pengampunya. Kemudian di sini ada penggunaan konstruktor menggunakan parameter, yaitu ada kode, name, credit, passing grade, dan inisialnya. Kemudian ini bagian untuk menginisialisasikan value-value yang akan digunakan dalam variabel tersebut. Nah, untuk bagian variabel lecture inisial sendiri di sini menggunakan string initial array initial regex, koma, karena memang untuk pemasukan nama-nama inisial itu dipisah dengan tanda komanya. Nah, kemudian di sini ada konstruktor, untuk insert value variabel itu dengan nilai default tanpa memungkinkan si user ini tidak perlu memasukkan inputan. Jadi ada sifat fleksibilitas untuk user kalau nanti value-value yang ada di variabel ini sudah di set dengan nilai default gitu. Nah, yang terakhir ada metode override untuk mempresentasikan hasil informasi-informasi dari course itu dalam bentuk string. Di sini ada string model yang dinamai lecture info, kemudian jika lecture inisialnya itu kosong, untuk setiap i atau lecture infonya bertambah, maka nanti dia akan dipisah dengan tanda titik koma. Kemudian akan ditambah dengan penambahan juga untuk masing-masing di samping inisialnya itu ada emailnya. Nah, untuk drivernya, tempat menjalankan program ini, tempat melakukan eksekusi program. Di bagian ini adalah bagian untuk mengetahui tempat paket dari driver. Kemudian ini ada bagian untuk pengimport istilahnya library untuk penggunaan fungsi-fungsi yang akan digunakan dalam program ini. Kemudian di sini ada mendeklarasikan kelas driver 1. Kemudian di sini ada bagian main metodenya, di mana main metodenya itu di representasikannya itu dalam bentuk argumen string atau menggunakan args. Kemudian scanner masukan ini memungkinkan si user itu melakukan inputan. Jadi objek-objek atau objek-objek yang digunakan dalam program ini itu ada array list course, array list enrollment, array list student, array list lecture, dan reset state string ini untuk menyimpan ID lecture untuk memastikan bahwa ID-nya itu tidak ada yang duplikat begitu, khususnya untuk ID-nya si dosen. Kemudian di sini ada pingan yang berguna untuk si user ini bisa memasukkan inputan sampai nanti user itu memasukkan inputan berupa triple dash, itu menandakan bahwa programnya itu berhenti atau break gitu. Jadi yang perlu di print dalam program ini itu ada print course, ada print lecture, ada print student, ada print enrollment. Tapi sebelum itu di sini dibuatnya string input split regex, di mana inputan yang dimasukkan oleh user masing-masing segmennya itu dipisah dengan tanda pagar. Jadi string comment itu adalah string perintah yang digunakan untuk beberapa
kemampuan yang bisa dilakukan oleh programnya itu. Yang pertama ada perintah course add, ini untuk menambahkan course, di mana segmen pertamanya itu untuk bagian code, di mana segmen keduanya untuk name, segmen ketiganya kredit, segmen keempatnya passing grade, segmen kelimanya ada inisial. Maka dibuat oleh objek baru dengan parameter code dan kredit, passing grade, inisial. Kemudian di sini juga saya menyebutkan course-course-nya karena memang output yang diminta di auto grading itu diurutkan begitu. Nah, selanjutnya perintah selanjutnya itu untuk mendaftarkan si student, yaitu student ID, di mana informasi-informasi yang diperlukan di segmen pertama itu ID, di segmen kedua name, di segmen ketiga year, di segmen keempat studi program, dan dibuatlah objek baru untuk parameter ID, name, year, studi program. Kemudian ada enrollment add, ini untuk perintah menambahkan enrollment, di mana segmen pertamanya itu ada course code, segmen keduanya ada student ID, segmen ketiga ada academic year, dan segmen keempat ada semester. Nah, jadi sesuai di T03 sebelumnya, di mana enrollment ini hanya akan dapat ditambahkan bila student dan course itu sudah terdaftar begitu. Jadi di sini saya melakukan pengecekan apakah kursnya itu sudah terdaftar dengan menggunakan boolean course exist false. Jika kursnya sudah terdaftar maka dia akan break, tetapi jika belum terdaftar dia akan melakukan auto invalid course dan akan berlanjut begitu, tidak tanpa menyimpan datanya begitu. Kemudian di sini untuk mengecek apakah si student itu sudah didaftarkan, di sini jika sudah maka dia akan break, tapi jika belum dia akan melakukan keluaran invalid student dan berlanjut tanpa menyimpan datanya. Nah, jika keduanya course dan student itu sudah ditampilkan, maka enrollment dapat ditambahkan dengan membuat satu objek baru enrollment dengan parameter course code, student ID, academic year, semester, dan grade yang diinisialisasikan default sebagai non. Nah, sebagai pengimplementasian untuk tugas yang pertama yaitu mendaftarkan dosen, yaitu menggunakan perintah lecture add, di mana di segmen pertama itu ID-nya atau NIDN-nya. Kemudian NIDN-nya ini karena tadinya kita menggunakan si headset itu, dia mencek apakah lecture ID itu duplikat atau tidak begitu ya. Kemudian akan dilanjut, di segmen kedua ada name, di segmen ketiga ada inisial, di segmen keempat ada email, di segmen kelima ada studi program atau departemen. Kemudian nanti akan membentuk satu objek baru dengan parameter ID, name, inisial, email, departemen. Kemudian dia akan disimpan ke dalam headset ID lecture itu yang tidak mengalami duplikat. Kemudian masukannya akan di close. Nah, untuk di driver 2 itu strukturnya masih sama, diambil dari paket academic driver. Kemudian import library dari beberapa library yang nantinya fungsi-fungsinya itu akan digunakan gitu. Nah, di sini ada pendeklarasian driver 2, kemudian ini ada bagian main methodnya menggunakan argumen string atau ARDS, kemudian scanner masukan yang memungkinkan untuk usernya itu dapat masukkan inputan. Kemudian ini juga masih sama seperti driver 1. Nah, di bagian ini saya menukar tempat lecture di sebagai bagian di atas, kemudian print course di bagian kedua. Nah, di bagian course ini saya menambahkan lecture info itu string bounded untuk mengetahui inisial, untuk membuat format inisial dosennya itu gitu. Jadi jika inisial dosennya itu kosong, maka dia akan berlanjut dari 0 sampai ukuran inisial lecture atau yang sesuai dengan dimasukkan inputan yang dimasukkan oleh user. Kemudian nanti akan diikuti dengan inisial, course, get lecture inisial, kemudian lecture info, open course gitu, kemudian diikuti dengan dibuat open untuk menambahkan si email, di dalamnya ada email, kemudian ditutup kurung, kemudian break. Kemudian masing-masing inisialnya itu diberi pemisah, yaitu titik koma. Kemudian nanti hingga akhirnya nanti dia akan mampu bagian kodenya, name, credit, dan passing grade-nya. Nah, di sini saya juga menambahkan headset untuk student ID-nya, karena memang student itu dibuat
unik dan tidak duplikat, maka saya menggunakan headset untuk student ID. Jadi nanti dia akan mengeluarkan output yang berupa ID, name, year studi program, dan menyimpan ID-nya itu di dalam headset. Kemudian ini ada print enrollment, masih sama seperti yang di driver pertama, kemudian akan di break. Nah, ini bagian untuk memungkinkan inputan, memasukkan inputan dengan memberi pemisah setiap segmennya itu adalah tanda pagar. Kemudian ini bagian untuk membuat perintah-perintah yang akan dibuat dalam program ini, yaitu ada course add, sama seperti yang ada di driver 1. Di segmen pertamanya ada code, segmen keduanya ada name, segmen ketiga ada credit, segmen keempat ada passing grade, segmen kelima ada inisial. Kemudian ini objeknya itu ada course dengan parameter code dan credit, passing grade, inisial. Di sini saya mengkomen bagian untuk mengurutkan course code karena memang di bagian input saya baru menyadari waktu saya tes ternyata tidak perlu diurutkan gitu. Di bagian ini juga ada perintah untuk student add, sama seperti driver 1, enrollment add sama seperti bagian driver 1. Kemudian ini saya penggunaan untuk menampilkan course dan studentnya untuk dapat membuat objek baru untuk enrollment gitu. Di sini ada pendaftaran dosen sama seperti driver 1. Kemudian ditutup dengan masukkan close. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan program ini untuk menjalankan tes. Yang pertama saya make compile dulu, kemudian make test version 1. Inputannya untuk mendaftarkan dosen adalah sebagai berikut, maka outputnya sudah sesuai dengan yang diminta di readme. Kemudian untuk di make test version 2, inputan yang diminta adalah sebagai besok, yang diakhiri dengan triple dash juga, maka outputnya sudah sesuai dengan yang diminta di keluarannya. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah perkataan dan dalam pengerjaan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.